Gubernur Aceh memprotes kebijakan Menteri Keuangan terbaru Purbaya dengan memotong transfer anggaran ke daerah, diikuti oleh beberapa menteri lainnya. Kalau nggak salah 18 orang ya, kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman, kita bahas kali ini siapakah Purbaya sehingga dia kalau dikritik menerima dan dengan santai menjawab. Dalam video sebelumnya kita sudah menjelaskan siapa Purbaya. Karena ini ada gubernur lagi yang memprotes kebijakan Purbaya. Teman-teman, simak video ini sampai selesai. Kalau bisa kalian subscribe supaya tidak ketinggalan berita selanjutnya. Oke teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat saja teman-teman. Gubernur-gubernur yang ada di Indonesia memprotes karena kebijakan Purbaya yang memotong anggaran transfer ke daerah. Secontoh dengan Aceh 25%, ada yang 30% sampai 30%. Ada yang 30% sampai 35%. Kenapa? Coba kalian bayangkan. Banyak sekali pembangunan-pembangunan di seluruh provinsi yang dananya kebanyakan korupsi. Mereka membangun infrastruktur, bukan ekonomi. Ingat, membangun infrastruktur bukan ekonomi. Dan beliau Purbaya, ya kan? Kita lihat Purbaya sekarang. Jangankan gubernur-gubernur, ya kan? Setingkat bosnya yang dulu Pak Luhut Binsar Panjaitan aja dia nggak open, dia tetap dengan kebijakan sendiri, potong MBG, potong. Padahal itu Pak Luhut bosnya dulu, di mana sering kita dengarkan, di mana ada Pak Luhut, di situ ada Purbaya. Tapi kali ini lain teman-teman, dia langsung berurusan dengan Presiden Prabowo yang sangat anti korupsi. Teman-teman, sebenarnya pemerintah daerah, ya kan, tidak terlalu ambil pusing, potong-potonglah, ya kan. Tinggal kalau kurang minta lagi, kan begitu kata Purbaya. Ingat kan, dia dengan tenang. Nanti kita tambah lagi kalau ekonominya sudah bangkit. Nah, jadi dia nggak lari dari kenyataan. Dia dengan santai menjawab. Menteri-menteri yang luar biasa di seluruh provinsi 18 kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi teman-teman, di sini kita melihat para gubernur sudah kocar-kacir. Jangan seperti yang terjadi di Pati, menaikkan pajak. Itu yang kita perlukan. Nanti demo di mana-mana. Ya, yang kita perlukan apa? Cara memimpin daerah. Bukan saja dengan membangun infrastruktur yang tidak bermanfaat. Coba kita lihat sekarang. Banyak infrastruktur yang tidak digunakan. Kenapa? Mereka, ya kan, di provinsi hanya membangun untuk bisa mengambil anggaran tanpa melihat manfaat daripada apa dari pembangunan itu. Sebenarnya lebih fokus kepada ekonomi. Ya, memberdayakan masyarakat, pemberdayaan itu lebih penting daripada membangun. Karena di otak-otak orang yang memimpin sekarang di daerah, otaknya duit, ini infrastruktur, fee proyeknya sudah pasti segini, ya kan, uang masuk. Padahal itu korupsi. Nah, semoga ke depan lebih baik. Kita tidak menganggap kebijakan Purbaya ini bagus, tapi dalam rangka untuk mengurangi korupsi, ini sangat efektif. Ya, bisa dikontrol langsung. Anggaran terserap, oke, tambah lagi. Anggaran terserap, tambah lagi. Kalau ekonomi nggak bangkit, untuk apa membangun? Ekonomi rakyat dulu teman-teman. Ini yang diperlukan. Jadi siapa Purbaya? Dia orang yang sangat hebat, yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa juga gubernur marah? Ya wajarlah para gubernur marah. Uang korupsinya mungkin sudah berkurang. Ini fakta, realita teman-teman. Jangan marah kepada saya, ya kan? Nah, cuma mana bukti korupsi? Nah, teman-teman, nanti kedapatan itu banyak yang kedapatan nanti. Tenang aja. Oke, teman-teman.
Sampai di sini dulu, jangan banyak kita berbicara sehingga banyak salah. Kalian ikuti channel ini, kalian subscribe supaya tidak ketinggalan berita-berita yang bermanfaat, mencerdaskan anak bangsa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.